Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak, silakan masuk. Boleh saya masuk Pak Di? Silakan masuk Pak, silakan duduk Pak. Terima kasih. Bagaimana kabarnya ini Pak? Alhamdulillah Pak, sehat selalu. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah saya sehat, saya bugar dan selalu senang Pak. Oh iya Pak, untuk menindaklanjuti obrolan kita kemarin, bahwasannya hari ini Bapak akan melakukan coaching. Itu Pak, rencananya saya akan melakukan proses switching. Tentunya saya ingin tahu apa saja yang masih kurang, apa yang harus diperbaiki dan ditingkatkan saat nanti saya melakukan. Tapi sebelumnya mohon maaf ya Pak, izin saya merekam ya Pak ya. Boleh? Boleh. Iya, begini Pak. Baiklah, insya Allah. Tapi kalau boleh saya tahu, alur yang Bapak akan gunakan pada saat proses coaching itu apa yang akan Bapak gunakan? Saya akan melakukan alur fit Pak. Kalau begitu, sebelum Bapak melakukan coaching, kita berbincang sejenak ya Pak ya. Sejenak ya Pak ya, terkait proses coaching nanti. Jadi nanti saya akan amati dan melakukan penilaian apakah proses coachingnya sudah sesuai alur kita atau belum ya Pak ya. Untuk itu Bapak ingin saya membantu untuk mengembangkan potensi yang mana dulu ini Pak? Begini Pak, saya ingin membantu saya untuk mengembangkan kompetensi dari coaching tersebut, seperti latihan kamu Pak, dan melakukan pertanyaan dan bobot Pak. Terus bagian mana yang harus saya amati Pak selama coaching tersebut? Bagian yang ingin diamati secara keseluruhan Pak, dari awal sampai coaching. Namun secara spesifiknya adalah mungkin bagian dari pendekatan dan melakukan pertanyaan tersebut. Baik Pak, lalu bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang kita kembangkan untuk coaching tersebut? Penilaian saya sendiri terhadap apa yang ingin saya kembangkan adalah merujuk pada memahami tujuan coaching tersebut Pak, yang telah ditetapkan bersama sejak awal. Jadi saya dan coaching memiliki pemahaman yang jelas tentang yang diharapkan dari proses coaching ini. Yang diharapkan dari proses coaching tersebut ya? Begitu, apa harapan Bapak dalam kegiatan coaching tersebut? Harapan saya dari proses coaching ini, mudah-mudahan saya dapat menemukan suatu solusi permasalahan Pak, yang saya hadapi, atau menentukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, serta kami dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Baiklah, setelah mendengar penjelasan dari Bapak Agus, saya sudah mengerti dan insya Allah saya bersedia untuk menjadi supervisor dan akan mendampingi Pak Agus dari awal dan akhir kegiatan selama coaching terlaksana ya Bapak ya. Baik, terima kasih Pak Adi telah membantu saya nanti dan pada saat saya melakukan coaching. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bapak, boleh saya masuk? Waalaikumsalam. Boleh, Silakan Bu. masuk. Ya. Silakan duduk Bu. Terima kasih Bapak. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bapak baik. Dan Bapak sehat? Alhamdulillah. Baik sekali. Ini boleh saya tahu tujuan Ibu saya mana nih Bu? Ya Bapak, jadi begini. Menindaklanjuti kemarin di telepon Bapak, jadi saya memiliki permasalahan terkait dari anak-anak di kelas Bapak. Kira-kira mudah-mudahan Bapak bisa menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Tapi sebentar sebelumnya jadi saya
orang dan perempuan 15 orang, totalnya 22. Nah, dari 13 orang laki-laki itu ada di antaranya anak yang suka membuli. Membulinya itu bukan membuli secara fisik, tapi dia itu membuli secara konsep. Begitu. Jadi terbagi dia menyebut nama orang tua, nama asli, bukan jadi nama panggilan lain, bukan tidak enak gitu Pak. Kira-kira hal apa nih Bapak yang harus saya lakukan? Nah, terkait permasalahan barusan ya, saya juga jadi tujuan yang ingin dicapai itu apa? Kita sudah mengungkapkan misalnya itu apa nih sebetulnya tujuan yang ingin dicapai dari permasalahan. Nah, tujuan saya itu ingin menyampaikan permasalahan ini agar anak-anak di kelas 6 itu tidak menyebut nama orang tua lagi Bapak. Jadi alangkah lebih baiknya dia itu menyebut nama dia sendiri, itu nama mereka sendiri, tidak menyebut nama orang tua si Asep, si Udin lah gitu lah. Bahkan nama yang tidak enak itu kan itu pas seperti itu lah itu lah, jadi nama itu tidak pernah gitu Pak. Jadi kita sebagai itu kita harus bagaimana gitu Pak? Nah, sebelumnya itu sudah mengidentifikasi belum? Atau sudah mencari belum ada permasalahan? Nah, sudah sempat saya panggil nih Pak anak dari yang 13 orang anak laki-laki itu, ternyata memang kebanyakan dari anak laki-laki yang 13 orang itu dia mereka itu adalah mereka yang suka menyebut nama orang tua. Ternyata di orang tua itu ada Pak, jadi ada salah satu orang anak yang di kelasnya itu dia pendiam tapi dia itu mulutnya gatel, mulutnya gatel, dia menyebut nama orang tua, karena dia baik tabungan, dia bagian tabungan, tapi dia yang menyebut dengan nama orang tua. Dan apalagi ada perempuannya bahwa memang anak itu si S itu memang sudah berkali-kali melakukan hal seperti itu. Nah, kita ternyata memang dia itu usil Pak. Nah, kira-kira hal apa nih yang harus saya lakukan agar si anak yang harapkan si S itu biar jelas Pak? Saya harus seperti apa? Nah, saya ingin dulu ya, karena itu sendiri menghadapi permasalahan secara emosional. Enggak, kalau misalnya gini, saya pernah panggil nih Pak anak yang S itu, saya panggil secara individu dan secara empat mata ya Pak, secara empat mata setelah pulang sekolah. Pada saat pulang sekolah saya panggil, kenapa kamu melakukan hal seperti ini? Apa hal yang membuat kamu bisa melakukan hal mungkin untuk orang tua seperti ini? Dia menjawab dengan simpel kan Pak, dia menjawab bisa. Kenapa hal itu bisa berkelanjutan? Tidak hanya satu hari, 2 hari, 3 hari, sampai sekarang itu masih dia melakukan hal seperti itu. Nah, setelah saya melakukan kegiatan sedikit dan diskusi di kelas setelah pulang sekolah, ternyata alhamdulillah dari kegiatan itu saya lihat perkembangannya, ternyata memang dia sudah ada perbaikan, ada perubahan yang lebih baik. Di kelas sudah saya cek, di kelas ternyata oh iya udah ada perubahan. Mengapa ada perubahannya Pak? Jadi pada saat kegiatan itu saya memberikan kegiatan yang positif kelas ya. Nah, tadi kan itu sudah sedikit apa? Sempat saya lakukan juga bahkan jadi sebagai wali kelasnya saya itu suka melakukan seperti bimbingan konseling dulu terhadap anak selama 5 menit. Selama 5 menit saya melakukan konsultasi terhadap anak yang melakukan kesalahan. Jadi saya lakukan itu penilaian sikap, penilaian perhatian, penilaian pengetahuan. Jadi saya berikan kepada anak bahwa penilaian di dalam kelas itu tidak hanya penilaian pengetahuan dapat nilai 1, dapat nilai 90, tidak. Jadi saya menerangkan kepada anak bahwa sikaplah yang dinilai. Jadi sikapnya itu di sana ada sikap sopan santun, sikap disiplin, sikap kerjasama. Nah, itu saya terapkan ke anak-anak. Ternyata setelah saya lakukan seperti itu ada perubahan Pak, karena memang itu
itulah yang harus dilakukan sebagai guru kelas. Baik Bu, tapi saya ingin tanya nih, ada nggak lain atau siswa yang Ibu ya? Nah, paling yang membantu adalah rekan kerja saya yaitu guru kelas 6A yaitu kan, jadi beliau itu membantu saya seperti harus seperti apa. Ternyata rekan kerja saya itu memberi solusi harus seperti itu, jadi menerangkan kepada anak itu bahwa menyampaikan sikap-sikap apa nih yang harus dinilai sama guru. Ternyata memang hal seperti itu sudah berjalan dan memang anak itu alhamdulillah yang satu yang terapnya itu sudah ada perubahan yang tadinya dari anak itu 50% yang kenakalannya alhamdulillah jadi menurun di tahap yang lebih baik. Nah, habis dari penjelasan itu ya, rencana gitu ya, kira-kira untuk rencana atau ini, tapi kan harus dilihat ya, memang salah satu rencana yang langkah-langkah yang akan dilakukan di depan. Jadi langkah-langkah selanjutnya agar anak itu tidak melakukan hal yang sama lagi, saya akan tetap melakukan kegiatan ini yang terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai selama 5 menit. Paling seperti itu ya Pak. Tadi Ibu kan sudah menceritakan ya, apakah ada hambatan selama itu berlangsung? Kalau untuk hambatan, paling untuk hambatan itu ada sebagian anak yang kurang tidak bisa menjelaskan menyampaikan hal itu, jadi menerapkan dalam hal itu sehari. Ada sebagian anak yang susah menerapkan itu, dan alhamdulillah satu orang yang dia menerapkan itu sudah bisa menerapkan hal tersebut, sudah bisa itu sedikit. Adakah Ibu tadi kan sudah menjelaskan kita kan harus melakukan secara gitu ya. Adakah langkah awal konkret gitu ya yang dilakukan tadi terhadap permasalahan? Langkah awalnya kembali lagi tadi Bapak, jadi saya itu mengambil anak yang biang kerok tadi. Langkah awalnya itu dari apa sih biang kerok pertamanya? Oh ternyata dari satu orang. Ternyata kalau misalnya biang kerok itu satu dibersihkan atau diperbaiki sikapnya, otomatis semuanya akan cukup. Jadi awalnya Ya betul. Tadi bagaimana nih kalau misalnya ini bukan boleh sampaikan ya, apa yang akan dilakukan kalau misalnya rencana tersebut tidak berhasil atau ada perubahan apa itu kan hasil ya. itu akan melakukan apa? Baik, apabila saya sudah melakukan kegiatan eliminasi di pembelajaran mulai dan sudah dipanggil anaknya juga sudah masih seperti itu, langkah selanjutnya mungkin saya akan memanggil anak-anak yang memang sulit untuk diberitahu. Jadi saya akan memanggil orang tuanya untuk ke sekolah dengan alasan memang anaknya memang sudah seperti ini, harus seperti apa kan saya kembali ke orang tua atau seperti apa. Jadi diskusikan langsung sama orang tua. Jadi mungkin kalau saya tadi ya hasil akhir kita selalu dinilai bagaimana tanggung jawab kita. Prinsip itu tanggung jawab yang dilakukan itu kan tidak hasil perubahan gitu ya. Jadi alhamdulillah untuk tanggung jawab yang selama itu memang sudah berjalan. Mungkin dengan saya yang pertama memanggil siswa yang biang-biang tadi, sudah menggunakan sedikit diskusi, dan selanjutnya juga diadakan dengan adanya bimbingan secara sebelum pembelajaran dimulai. Dan apabila anak itu masih seperti itu, maka saya akan melakukan kegiatan dengan memanggil orang tua. Itulah untuk kita sebagai guru kelas atau sebagai wali kelas agar si siswanya itu menjadi siswa yang lebih sopan santun terhadap murid-murid yang lain. Nah, Bu, ini mungkin ya, bagaimana apabila kita sampai harapan ya, sesuai
paling saya akan perbaiki sikap anak-anak dengan sedikit demi sedikit Bapak, dengan rasa tidak bosan, tidak akan bosan untuk memperbaiki sikap anak itu agar menjadi lebih baik lagi. Jadi saya akan melakukan kegiatan itu secara berkala terus menerus setiap hari seperti itu. Baik, Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Dan juga Bapak. Ya. Enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Pak, proses coaching berjalan dengan lancar. Ya, alhamdulillah Pak. Masya Allah sekali, tadi sangat luar biasa proses coachingnya. Sekarang bagaimana perasaan Pak Agus setelah melaksanakan coaching tersebut? Alhamdulillah, saya merasa bersyukur dengan menjadi mitra dari rekan saya dan tetap membantu beliau menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Lalu bagaimana Pak Agus menilai sendiri performa yang selama kompetensi coaching tadi dilaksanakan? Menurut saya performa saya dalam proses coaching tadi sudah cukup baik. Saya selalu hadir, kemudian sudah mendengarkan secara aktif pula. Yang bisa Bapak mengatakan demikian, apa yang membuat Bapak seperti itu? Karena saya sudah berperan sebagai mitra, di mana saya dominan saya menjadi pendengar yang baik agar coaching merasa nyaman saat proses coaching berjalan. Oh, itu Pak Agus, mohon maaf sebelumnya, apakah saya boleh mengutarakan hasil pengamatan selama coaching tersebut? Dengan senang hati Pak, silakan. Selama proses kegiatan coaching tersebut, saya sudah amati dari awal sampai akhir kegiatan. Bapak melakukan coaching dan alhamdulillah sudah sesuai dengan alur kita, sudah hadir penuh dan menjadi pengendara yang baik serta mengajukan pertanyaan yang berbobot terkait permasalahan yang dihadapi coachingnya. Itu sudah sesuai dengan standar yang sesuai rujukan Bapak. Masya Allah, kenapa seperti itu Pak? Iya Pak, saya juga tadi sangat luar biasa Pak Agus sudah melaksanakan tersebut. Bagaimana pendapat Bapak setelah mendengar ini Pak? Alhamdulillah Pak, namun saya sedikit tidak percaya Pak, kan kemampuan saya seperti itu. Namun demikian Bapak, apakah saya boleh memberikan hal-hal yang masih Bapak harus kembangkan? Misalnya tadi saat Bapak mengajukan pertanyaan, saya mengamati Bapak melakukan ada sedikit intervensi terhadap permasalahan coaching yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya kita hanya sebagai mitra saja Pak. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal itu? Oh iya benar Pak, saya kan terima kasih sudah mendengarkan Pak hal tersebut. Mungkin akan menjadi bahan evaluasi saya ke depannya saat melakukan coaching. Dari diskusi kita, apa yang sudah Bapak bayangkan yang ingin Bapak lakukan untuk meningkatkan kompetensi Bapak di bidang coaching ini? Untuk meningkatkan performa di bagian ini, saya akan terus berlatih Pak agar kemampuan coaching saya semakin meningkat. Saya mau minta izin Bapak, bolehkah hasil pengamatan coaching tadi yang berjalan saya amati sampai awal dan akhir kegiatan saya akan catat dan dimasukkan ke dalam prompt supervisi akademik Pak? Ya benar Pak, hasil pengamatan Bapak ini dalam ini perubahan
motivasi dan evaluasi. Baiklah, terima kasih Pak. Dan saya ingin menanyakan hal yang penting juga ini. Proses apa yang Bapak dapatkan dari kegiatan coaching tersebut? Dari proses coaching ini serta dari penilaian yang Bapak sampaikan, saya mendapatkan banyak pengalaman bisa juga menjadi tahu hal-hal mana yang harus saya perbaiki dan harus saya tingkatkan, hingga saat latihan nanti mungkin saya akan lebih fokus. Baiklah Pak, sangat luar biasa sekali, Masya Allah, bahwasanya Bapak akan meningkatkan kegiatan coaching tersebut untuk menjadi lebih baik ke depannya ya Pak ya. Saya ucapkan terima kasih juga Pak telah membantu saya dan mengamati jalannya coaching yang saya lakukan bersama coach. Sama-sama Pak, Alhamdulillah saya bisa menjadi mitra Bapak, menjadi supervisor. Alhamdulillah hati saya senang dan saya juga mendapatkan ilmunya Pak ya. Baik, semoga pada kesempatan lain Bapak bisa membantu saya kembali apabila saya Insya Allah Pak, mungkin nanti lain waktu kita bisa berbincang lagi untuk kedepannya supaya coaching ini bisa berjalan lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Saya pamit. Kebetulan ada lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum sama-sama Pak. Hati-hati di jalan. Baik, terima kasih.